Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mikrobiologi, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai mikrobiologi pertanian. Nama anggota kelompok: 1. Andre Nurul Maghribi dengan nomor NIM 207190053. Yang kedua ada Anugrah Rizky Widiasmi dengan nomor NIM 207190005. Yang ketiga ada Eka Ayu Gandini dengan nomor NIM 207180079. Yang keempat ada Lita Ratna Palupi dengan nomor NIM 207190029. Yang kelima ada Muhammad Iqbal Al-Qadri dengan nomor NIM 207190032. Yang keenam ada Putri Rahmawati dengan nomor NIM 207190040. 1. Gambaran umum mikrobiologi pertanian. Mikrobiologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau organisme berukuran mikroskopis, yakni berukuran terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan mata secara langsung. Mikrobia meliputi bakteri, algae atau ganggang, protozoa, fungi atau jamur, dan virus. Mikrobiologi dapat dipandang sebagai ilmu dasar yang mempelajari biologi dari mikrobia seperti fisiologi, taksonomi, ekologi, dan genetika mikrobia, serta dapat berperan sebagai ilmu terapan seperti mikrobiologi medik atau imunologi, mikrobiologi pangan, mikrobiologi industri, mikrobiologi lingkungan, dan mikrobiologi pertanian atau yang biasa dikenal sebagai agrikultural mikrobiologi. Keseluruhan mikroorganisme tersebut berpengaruh penting pada pertanian. Mikrobiologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang terpenting dan mengasyikkan untuk dipelajari. Tidak hanya sebagai ilmu biologi dasar yang memberikan pengertian-pengertian tentang asas-asas kimia dan fisika dalam proses kehidupan, tetapi juga sebagai ilmu terapan yang penting. Sumber daya alam atau SDA di Indonesia sangat berlimpah dan beraneka ragam, dibuktikan dengan semakin bertambah banyak jenisnya. Hal ini menjadi alasan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar di dunia setelah letak Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa dan beriklim tropis membuat Indonesia memiliki hasil pertanian yang subur. Beberapa produk atau hasil usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan di Indonesia juga sudah menjadi komoditas pangan dunia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah, yang dipengaruhi oleh keadaan alam Indonesia yang beriklim tropis dan letak geografis di antara dua benua, yakni benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dari kekayaan alam Indonesia yang berlimpah tersebut membuat sektor pertanian di Indonesia menjadi sektor penting bagi perekonomian serta kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan berbagai produk atau hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan yang melimpah dan beraneka ragam. Mikrobiologi pertanian merupakan penggunaan mikrobiologi untuk tujuan memecahkan masalah-masalah praktis di bidang pertanian. Dengan demikian, dapat dirumuskan tugas dari mikrobiologi pertanian adalah mempelajari dan memanfaatkan mikrobia sebaik mungkin guna meningkatkan produksi pertanian baik kuantitas maupun kualitas dan menekankan kemungkinan kehilangan produksi karena berbagai sebab. Beberapa mikroorganisme dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Walaupun demikian, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mikroorganisme yang menguntungkan dalam arti dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan tanaman. Mikroorganisme memiliki peranan kunci dalam menjaga, memulihkan, dan meningkatkan kualitas tanah serta memacu pertumbuhan tanaman. Di tanah, banyak dijumpai mikroorganisme yang mampu menyediakan nitrogen, fosfor, sulfur, logam-logam contohnya seperti Fe besi, Cu tembaga, dan Mn mangan, serta zat pemacu tumbuh bagi tanaman. Terdapat juga mikroorganisme yang mampu menekankan populasi mikroorganisme penyebab penyakit dan mikroorganisme yang mampu menghilangkan cemaran organik ataupun anorganik. Mikrobiologi pertanian
memiliki kompetisi dalam teknologi berbasis mikrobia untuk pertanian, yaitu menguasai asas penumbuhan, isolasi, identifikasi, penyimpanan mikrobia, dan pemanfaatannya dalam usaha tani yang ramah lingkungan, serta berkelanjutan dan mampu merancang, menganalisis, merencanakan, menerapkan, serta memelihara sistem pemanfaatan mikrobia dalam usaha tani yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah pemanfaatan mikrobiologi pertanian. Nah, dalam mikrobiologi pertanian itu dimanfaatkan menjadi dua biasanya, yaitu sebagai pupuk organik dan juga sebagai pestisida organik. Nah, dalam pupuk organik sendiri itu biasanya mikroorganisme itu dijadikan sebagai kompos dan juga POC, yaitu pupuk organik cair. Nah, kompos sendiri merupakan hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik seperti dedaunan kering, selanjutnya juga ada ranting-ranting dan bahan organik lainnya yang bisa diendapkan dan di artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba. Nah, nantinya pemrosesannya itu bisa secara aerobik dan anaerobik. Nah, bagaimana pembuatan kompos sendiri? Nah, pembuatan kompos sendiri itu menggunakan mikrobakteri yaitu yang berupa fotosintetik, bakteri asam laktat, Actinomycetes, ragi, dan jamur fermentasi bakteri. Nah, biasanya bakteri-bakteri ini atau mikroorganisme ini ditemukan dalam produk yaitu E4, teman-teman, yang sudah dijual bebas di pasaran. Nah, bisa lebih lengkapnya bisa dibaca di PPT kami. Bagaimana apa saja peran-peran dari mikroba-mikroba tadi untuk dalam pembuatan kompos. Selanjutnya itu ada POC, yaitu pupuk organik cair yang biasanya itu merupakan endapan dari kompos tersebut, teman-teman. Nah, dalam pembuatan kompos sendiri itu biasanya dilakukan dalam sebuah tong. Nah, tong nanti itu ada sekatnya, yaitu yang atas merupakan bagian komposnya tadi yang nanti akan membuat cairan dari kompos tadi yang difermentasi turun ke bawah. Nah, endapan tadi atau cairan tadi akan menjadi sebuah pupuk cair atau POC nanti, teman-teman. Nah, POC sendiri juga diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa-sisa tanaman maupun kotoran hewan atau kotoran manusia. Nah, pupuk organik cair sendiri ini bisa dibuat menggunakan cara lain, yaitu menggunakan mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal adalah mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai starternya. Jika tadi dalam pembuatan kompos itu starternya itu ada E4, nah starter dalam pembuatan POC atau pupuk organik cair itu ada mol, mikroorganisme lokal. Nah, bahan utama mol terdiri dari beberapa komponen, yaitu karbohidrat, glukosa, dan sumber mikroorganisme. Mikroorganisme ini biasanya berbentuk secara larutan, ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya pupuk organik cair ini dicampurkan dengan mol tadi, atau kita bisa membuat mol menggunakan mikroorganisme POC menggunakan mol ini, teman-teman. Nah, selanjutnya merupakan pestisida organik yang akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan dari presentasi dari kawan saya tadi mengenai manfaatan dari mikrobiologi hasil pertanian. Dalam mikrobiologi hasil pertanian ini nanti ada beberapa hal dan juga ada beberapa jenis yang perlu diperhatikan dalam pembahasannya. Mungkin tidak ada hal yang berbelit-belit nanti dalam pembahasan dan cukup singkat, namun nanti bisa dipahami dan juga bisa dipertanyakan ketika ada yang kurang jelas dan juga kurang dipahami oleh kawan-kawan semuanya. Nah, pestisida organik sendiri itu dapat merupakan salah satu hasil dari mikrobiologi pertanian yang dimana itu nanti dapat dimanfaatkan dan juga memang sangat-sangat bermanfaat bagi lahan pertanian ataupun bagi para petani ketika nanti memang dimanfaatkan dalam implementasinya. Yang pertama ada pestisida botani atau dapat dikatakan sebagai sebuah
botanical pesticide. Nah, dalam pestisida botani ini nanti pestisida yang berasal dari ekstrak tanaman, dan ekstrak tanaman yang diperoleh dari tanaman yang merupakan produksi dari sebuah senyawa kimia yang melindungi dirinya dari serangan OPT. Contoh tanaman yang dapat digunakan sebagai pestisida organik atau mohon maaf dari pestisida botani itu ada beberapa jenis, seperti contoh misal seperti selasih, mimba, babadotan, kacang babi dan sebagainya. Nah, kemudian ketika bicara mengenai pestisida organik, maka juga tidak salah ketika kita bicara mengenai pestisida biologi. Nah, mengenai pestisida biologi ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi. Orang-orang biasanya sering menyebutnya sebagai sebuah pestisida yang diperoleh dari mikroorganisme pengganggu OPT. Nah, dalam pestisida biologi ini seperti dalam bakteri patogenik, virus dan jamur, mikroorganisme ini secara alami memang merupakan musuh OPT yang kemudian dikembangbiakan untuk keperluan dan untuk perlindungan tanaman. Nah, proses pabrifikasi dan mikroorganisme ini telah memungkinkan petani memakainya sebagaimana memakai pestisida lain dengan cara menyemprotkannya atau menyebarkannya. Nah, dalam pestisida biologi ini biasanya dalam pemakaiannya sama dengan pestisida lainnya ataupun dengan hal yang memang sering ataupun lazim digunakan oleh para petani seperti dengan menyebarnya ataupun dengan menyemprotkannya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dalam pestisida biologi ini. Memang ada beberapa hal yang dinilai cukup aman karena memiliki beberapa keunggulan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan menyampaikan materi mengenai keuntungan penggunaan mikroorganisme dalam bidang pertanian. Ada 3 keuntungan yang dapat diperoleh, yakni biofertilizer, biopestisida, dan agen biokontrol. Yang pertama yaitu biofertilizer. Biofertilizer atau pupuk hayati memiliki fungsi antara lain membantu penyediaan unsur hara pada tanaman seperti nitrogen, fosfat, dan kalium, membantu dekomposisi bahan organik, dan mendukung pertumbuhan dan produksi peningkatan tanaman. Contohnya yaitu pemanfaatan bakteri Rhizobium leguminosarum. Bakteri ini akan bersimbiosis dengan tanaman legum yang akan menginfeksi akar tanaman dan membentuk bintil di dalamnya. Bakteri tersebut akan mengikat nitrogen dari akar tanaman. Setelah itu, bintil akar tersebut akan melepaskan senyawa nitrogen ke dalam tanah, sehingga akan terjadi penambahan nitrogen yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua yaitu mengenai biopestisida. Biopestisida merupakan pestisida yang mengandung mikroorganisme seperti bakteri patogen, virus, dan jamur. Beberapa bakteri sekarang telah dikembangkan menjadi biopestisida. Secara ekologi, biopestisida ini sangat efektif digunakan karena efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan bersifat minimalis. Bakteri-bakteri yang digunakan dapat menghasilkan endotoksin yang mana dapat meracuni hama tanaman. Dari biopestisida yaitu pemanfaatan bakteri Bacillium thuringiensis dalam membunuh serangga tertentu. Bakteri ini merupakan bakteri yang dapat menghasilkan kristal protein yang bersifat insektisidal. Kristal ini sebenarnya hanya berupa protoksin yang larut dalam usus serangga yang akan berubah menjadi polipeptida yang lebih pendek dan bersifat toksin. Toksin yang telah aktif akan berinteraksi dengan sel-sel epitel serangga yang akan menyebabkan terbentuknya lubang-lubang kecil di saluran pencernaan serangga dan dapat mengganggu keseimbangan osmotik dari sel-sel tersebut. Karena keseimbangan osmotik terganggu, maka sel akan membengkak dan pecah, sehingga akan menyebabkan serangga tersebut mati. Yang ketiga yaitu agen biokontrol.
Agen biokontrol merupakan suatu mikroorganisme yang digunakan untuk menekan populasi hama serangga serendah mungkin tanpa mengganggu keseimbangan ekologis yang ada. Biokontrol ini dapat bersifat antagonis atau bahkan sebagai parasit. Contohnya yaitu pemanfaatan bakteri Pseudomonas fluorescens sebagai agen biokontrol pada pertanian. Assalamualaikum teman-teman, selanjutnya perkenalkan saya Putri Rahmawati dan saya akan melanjutkan materi yang ketiga tentang kelemahan menggunakan mikroorganisme pertanian. Yang pertama adalah timbulnya beberapa penyakit pada produk hasil pertanian yang disebabkan oleh mikroba pembawa patogen yang disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama oleh bakteriologi, yang kedua oleh virus, dan yang ketiga oleh mikologi atau jamur. Yang pertama ada bakteriologi. Beberapa bakteri yang menyebabkan penyakit pada tanaman antara lain ada Xanthomonas citri, penyebab penyakit kanker jeruk. Yang kedua ada Pseudomonas phaseolicola, bercak halo pada buncis. Dan yang ketiga ada Erwina trachypilla, penyebab busuk daun labu. Yang kedua ada virologi. Banyak tanaman budidaya yang tidak dapat tumbuh dan bereproduksi dengan baik akibat serangan virus. Berikut ini adalah virus penyebab penyakit pada tanaman budidaya. Yang pertama ada virus mozaik atau tobacco mosaic virus yang menyebabkan penyakit pada daun tanaman tembakau, dan virus tungro yang menyerang tanaman padi. Yang ketiga disebabkan oleh mikologi atau jamur. Banyak jamur yang menghambat pertumbuhan dan produksi suatu tanaman. Di antaranya adalah Alternaria solan, penyakit bercak pada buah dan daun tomat. Kemudian ada Cercospora coffeeicola, penyakit bercak mata coklat pada kopi. Dan Esobasidium vacans, cacar pada daun teh. Selain penyakit, pupuk organik yang menggunakan mikroba menyebabkan hasil pertanian yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan pupuk non-organik di mana menggunakan bahan-bahan kimia. Yang ketiga adalah respon tanaman terhadap pemberian pupuk organik tidak secepat pada pemberian pupuk buatan atau pupuk kimia. Nah teman-teman, itulah beberapa kelemahan dari mikrobiologi pada pertanian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan mikrobiologi pertanian ya. Yang kita tahu, mikrobiologi itu merupakan ilmu terapan yang memanfaatkan mikroorganisme atau mikroba sebagai alat untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Pada awalnya, pemanfaatan mikroba hanya berkisar pada industri makanan saja, namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, mikroba banyak digunakan untuk kegiatan manusia lainnya seperti pengelolaan limbah, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang rekayasa, genetika, dan lain sebagainya. Kemudian yang kita bahas pertama adalah pengembangan mikrobiologi pertanian pada pengelolaan limbah. Nah, mikroba mulai digunakan untuk mengatasi masalah limbah, misalnya pada saat pengangkutan minyak bumi dari pengeboran lepas pantai atau ketika distribusi minyak bumi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada saat terjadi kebocoran di laut, itu mengakibatkan tumpahan minyak bumi yang tentunya mencemari laut. Mikroba, tepatnya bakteri tertentu, memiliki kemampuan untuk membantu proses pembersihan laut. Seperti itu. Kemudian untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang rekayasa genetika, itu biasanya berhubungan dengan ilmu mikrobiologi karena mikroba terutama plasmid ya merupakan alat yang digunakan untuk menyisipkan gen ke dalam organisme lain. Misalnya ketika kita ingin memasukkan gen anti hama pada tumbuhan, maka kita akan mengambil plasmid dari suatu bakteri, kemudian kita sisipkan gen anti hama. Setelah proses tersebut selesai, bakteri akan dimasukkan ke dalam tanaman. Kemudian pengembangan mikrobiologi yang sudah sering
digunakan untuk manusia itu adalah pada industri makanan yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya apa? Pada zaman dahulu mikrobiologi digunakan untuk membuat wine. Wine itu merupakan minuman beralkohol yang biasanya terbuat dari jus anggur yang difermentasi. Keseimbangan sifat alami yang terkandung pada buah anggur menyebabkan buah tersebut dapat difermentasi tanpa penambahan gula, asam, enzim,